Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin Gresik Kediri, Lombok Barat. Peserta PKDP tahun 2025 PTP UIN Mataram. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pembelajaran video menggunakan materi pengantar penelitian tindakan kelas atau PTK. Adapun video lengkapnya, marilah kita simak video saya proses mengajar seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya? Ya. Ada yang belum makan ini? Tadi siang aja. Sekarang sudah. Biar tambah sehat, biar tambah semangat. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh. Siapa ketua tingkatnya di sini? Iya. Dara. Ya, ya, Dara. Bantu teman-temannya supaya nggak ngantuk ini. Teman-temannya sama ngantuk ini. Ya, Dara. Bantu teman-temannya supaya lebih semangat lagi. Ayo, berdiri mungkin atau mau gimana? Berdiri. Ya, boleh berdiri semuanya. Ayo, Nelly. Berdiri. Gimana? Sudah siap semuanya? Ya. Mari kita lakukan SDG supaya tidak mengantuk dalam pembelajaran pada sore hari ini. Sudah siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih ya Bu Dara karena sudah memberikan semangat ke teman-temannya. Jadi sudah siap ya belajar hari ini? Siap. Ya, baik. Kita melanjuti perkuliahan kita pada pertemuan kemarin ya. Kemarin kita sempat bertemu untuk membahas kontrak perkuliahan dan kita sudah sepakat mengenai kontrak perkuliahan. Dan sekarang kita akan lanjut ke pengantar materinya. Ada yang tahu apa mata kuliah kita pada hari ini? Ya, pendidikan tindakan kelas. Ini kan ada kasus ini yang kita bahas tentang kasus keterlambatan berbicara pada anak usia dini, yaitu tingkat pendidikan PAUD lah mungkin ya. Nah, coba disimak dulu videonya teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke materinya. Itu tadi sekilas tentang video anak yang terlambat berbicara. Jadi dari kasus ini, karena kita ini kan berbicara tentang penelitian tindakan kelas,
Jadi nanti kasus-kasus seperti ini akan kita temukan di lapangan. Karena sifat dari penelitian tindakan kelas ini adalah meneliti langsung proses pembelajaran di kelas. Jadi kasus-kasus seperti ini nanti kita akan temukan, dan itu kita akan coba bagaimana merenovasi atau bagaimana memperbaiki sistem pendidikannya. Nah, adapun penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah pendekatan fundamental untuk perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan. Ini memberdayakan guru untuk secara aktif memperbaiki proses belajar mengajar langsung di dalam lingkungan kelas mereka. Ini karena teman-teman juga sebagai calon guru ya, jadi harus bisa menilai proses pembelajaran ini kurangnya di mana. Nah, itu harus diteliti. Nah, definisi penelitian tindakan kelas yang pertama, inisiatif guru. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai calon guru atau sebagai pendidik, kita harus punya inisiatif sehingga penelitian yang kita rancang dan dilakukan oleh guru di kelas mereka sendiri dengan fokus pada situasi pembelajaran spesifik. Dan yang kedua, perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi di sini bagaimana kita bisa memperbaiki proses pembelajaran berkelanjutan yang awalnya mungkin fasid ya, supaya lebih baik. Terus pendekatan siklus. Jadi kita menggunakan proses berulang yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi untuk menyempurnakan proses pendidikan tersebut. Nah, tujuan dan manfaat pendidikan tindakan kelas atau PPK. Yang pertama, memecahkan masalah mengenai tantangan pembelajaran yang konkret dan spesifik yang dihadapi siswa dan guru di kelas. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas, yaitu tentu meningkatkan kualitas pengajaran, baik dari metode, lingkungan belajar yang mengarah pada hasil belajar siswa yang lebih baik. Dan yang ketiga, pengembangan profesional, mengembangkan kompetensi profesional guru melalui praktik reflektif dan pemecahan masalah berbasis bukti. Nah, yang selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas, yaitu ada 3 ya. Yang pertama, partisipatif dan kolaboratif, yaitu melibatkan guru dan siswa sebagai peserta aktif dalam proses penelitian. Yang kedua, mendorong interaksi dan berbagi ide. Dan selanjutnya, berbasis tindakan nyata. Di sini fokus pada implementasi strategi pengajaran baru dan evaluasi dampaknya. Jadi ketika kita melihat proses pembelajaran di sana, ini seperti kasus anak terlambat berbicara. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru membawa suatu perubahan, yaitu mungkin dari proses pembelajaran yang awalnya tidak menggunakan media yang cocok mungkin pada anak itu, sehingga anak itu agak lambat dalam proses pembelajaran. Jadi kita mempraktikkan, membawa metode yang baru. Terus yang selanjutnya, fleksibel dan kontekstual. Maksudnya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap kelas atau sekolah. Jadi tetap kita melihat juga kondisi sekolahnya seperti apa dan siswanya, peserta didik kita seperti apa, kita sesuaikan nanti metode yang kita gunakan di sana. Yang ketiga, tidak terpaku pada metodologi kaku, melainkan adaptif. Jadi kita harus kreatif. Di sini diminta supaya kita sebagai seorang guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, baik itu penggunaan metodenya ataupun media pembelajarannya. Terus adapun tahapan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, yaitu ada 5 tahapannya ya. Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi kita terjun ke lapangan atau ke sekolah, mungkin ada yang nanti KKN atau PPR ya, terjun langsung ke tempat PPR, bisa melihat di sana masalahnya seperti apa yang kita temukan di sana. Nah, dari masalah itu akan muncul ide kita untuk meneliti
Mungkin masalahnya dari proses pembelajarannya kah, atau dari metode yang digunakan oleh guru tersebut. Nah, setelah ketemu masalahnya, baru kita rencanakan tindakan seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, setelah perencanaan tindakan, baru pelaksanaan tindakan tersebut. Jadi dari identifikasi masalah, terus merencanakan tindakan, baru tindakan yang sudah kita rencanakan itu kita terapkan di sana. Nah, kalau sudah rencana itu kita terapkan, baru nanti lanjut ke langkah keempat, yaitu observasi atau pengumpulan data. Dan yang terakhir itu ada refleksi atau tindak lanjut. Jadi ketika kita melakukan proses penerapan metode yang kita bawa untuk menyelesaikan masalah tersebut, di sini kita refleksi, kita koreksi apakah sudah sesuai, sudah berjalan sesuai dengan target yang kita inginkan atau tidak. Next ya, perbedaan pendidikan tindakan kelas dengan pendidikan formal. Selain pendidikan tindakan kelas, ada juga namanya penelitian seperti kualitatif, kuantitatif. Tapi kita akan fokus belajar tentang pendidikan tindakan kelas, terutama bagi teman-teman yang sebagai calon guru ini ya, supaya ada bekal nanti ketika proses mengajar. Ini kendalanya seperti apa, jadi itu yang kita teliti, kita perbaiki. Nah, adapun perbedaannya, yang pertama fokus pada perbaikan praktis dan langsung di kelas. Jadi perbaikan proses pembelajaran di kelas itu kalau penelitian PTK. Kalau penelitian yang lain dia fokus pada pengembangan teori dan generalisasi. Terus yang selanjutnya dilakukan oleh guru tersebut untuk konteks spesifik mereka. Kalau yang penelitian yang lain dilakukan oleh peneliti untuk temuan yang lebih luas. Terus hasil bersifat langsung diterapkan dan relevan. Jadi hasil yang kita temukan di lapangan itu bisa langsung kita terapkan. Tapi kalau penelitian lain, hasil itu bersifat kontribusi pada kerangka pengetahuan ilmiah. Next ya, contoh penerapan PTK. Sebuah studi kasus PTK berhasil diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di mata pelajaran tertentu. Metodenya menggunakan kombinasi model problem based learning dan teknik numeric hard together dalam serangkaian siklus, dan hasilnya terjadi peningkatan signifikan pada aktivitas siswa di kelas. Next, ini teknik pengumpulan data dalam proses PTK, tapi nanti kita akan bahas di mata kuliah selanjutnya ya, bagaimana teknik-teknik pengumpulan data, terus menganalisis data. Tapi secara singkat, teknik pengumpulan data itu ada observasi langsung, ada wawancara, dokumentasi catatan harian, angket, dan rekaman aktivitas. Nah, next, analisis data dan refleksi data PTK. Ini kan ada 3 analisis datanya, yaitu melakukan analisis kualitatif terhadap narasi dan observasi. Terus yang kedua, menilai efektivitas, mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberi dampak positif pada pembelajaran. Jadi harus ada dampak positifnya, dari mungkin yang dari awal tingkat minat belajarnya siswa kurang menjadi lebih meningkat. Terus refleksi untuk perbaikan, jadi kita refleksi juga, kita perbaiki juga bagaimana ini sudah sesuai atau tidak. Nah, itu sebagai langkah untuk perbaikan kita ke depan. Nah, kesimpulan di sini, PTK adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Guru berperan ganda sebagai peneliti dan praktisi. Jadi enak sebenarnya penelitian PTK ini. Selain kita sebagai guru praktik mengajar, kita juga bisa meneliti, sekaligus meneliti di sana. Apakah proses pembelajarannya yang kita pakai mungkin sudah tepat atau tidak. Jadi langsung bisa kita koreksi sendiri di sini. Terus guru berperan ganda, ya kan?
berperan ganda. Jadi maksudnya di sini ya guru sebagai peneliti juga bisa, sebagai pengajar juga bisa. Terus pentingnya siklus berkelanjutan. Itu kan ada perencanaan, aksi, observasi, refleksi untuk mencapai hasil optimal dalam pembelajaran. Nah ini direkomendasikan ya, yaitu untuk mendorong lebih banyak guru untuk mengimplementasikan pendidikan tidak formal kelas sebagai bagian integral dari pengembangan profesional mereka. Jadi penting sekali pembelajaran PTK ini bagi guru-guru, karena dengan kita memahami apa itu konsep pendidikan tindakan kelas, selain kita sebagai pendidik atau guru, kita juga sebagai peneliti di sana. Nanti ada value yang kita hasilkan di sana. Nah mungkin itu saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin penjelasannya cukup dimengerti. Ya mungkin untuk langkah-langkah dan lebih detailnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Karena ini hanya singkat saja pengantar tentang pendidikan tindakan kelas. Ya terima kasih teman-teman sudah hadir pada perkuliahan kita pada hari ini. Semoga kita tetap sehat dan diberikan ilmu yang barokah. Kita tutup dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.